Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, kobarkanlah semangat kasih dan pengorbanan dalam diri kami. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama berdoa dan merenungkan semangat kasih dan pengorbanan yang ditunjukkan kepada kita. Semangat kasih dan pengorbanan menjadi kunci dalam mewujudkan cinta kita kepada Tuhan yang menjadi jaminan keselamatan kita. Hal ini telah dicontohkan oleh orang-orang yang mengasihi dan berkorban untuk Tuhan, dan juga telah diteladani oleh Yesus sendiri. Kita mohon agar Tuhan pun memberikan semangat kasih dan pengorbanan dalam diri kita masing-masing. Kita mengawali doa dan renungan kita kali ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Mu dan pengorbanan yang tak terhingga. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar melalui doa dan renungan kali ini kami semakin memahami betapa besar kasih dan pengorbanan-Mu kepada kami. Semoga kami mampu menanggapinya dengan hidup yang penuh kasih dan pengorbanan seperti yang telah dicontohkan Putramu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekahnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas
yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara dan saudariku yang terkasih, peristiwa di Betania ini adalah sebuah gambaran yang indah tentang bagaimana seharusnya kita mempersembahkan diri kepada Yesus. Maria dengan ketulusan hatinya memberikan yang terbaik yang dimilikinya, minyak narwastu yang sangat mahal. Padahal minyak ini bisa ia gunakan untuk dirinya sendiri. Namun dengan sadar, tahu, dan mau, ia mempersembahkan ini untuk Tuhan. Tindakannya ini merupakan ungkapan kasih dan pengorbanannya yang mendalam dan pengakuan akan keagungan Yesus. Ia tidak menghitung-hitung nilai materi, tetapi lebih mengutamakan nilai spiritual dalam perjumpaannya dengan Sang Mesias. Di sisi lain, kita melihat Yudas Iskariot yang justru mempertanyakan tindakan Maria. Ia melihatnya dari sudut pandang materi dan keuntungan duniawi. Sikap Yudas ini mengingatkan kita betapa mudahnya kita terjebak dalam perhitungan-perhitungan duniawi dan melupakan nilai-nilai rohani yang abadi. Yesus membela tindakan Maria dan mengaitkannya dengan hari penguburannya. Ini menunjukkan bahwa tindakan Maria memiliki makna profetik. Ia secara tidak langsung mempersiapkan Yesus untuk pengorbanannya di kayu salib dan penguburannya. Kasih Maria adalah sebuah antisipasi dari kasih Allah yang sempurna yang akan dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan antara memberikan yang terbaik untuk Tuhan atau mengikuti perhitungan-perhitungan duniawi yang serba terbatas. Kita mungkin ragu untuk memberikan waktu, tenaga, atau harta kita untuk pelayanan Tuhan karena berbagai pertimbangan materi. Namun, teladan Maria mengajarkan kita bahwa kasih yang tulus kepada Tuhan tidak mengenal batas dan perhitungan. Pengorbanan untuk Tuhan adalah tindakan mendasar kasih kita kepada Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita bisa belajar dari pengalaman dalam bacaan tadi beberapa poin penting untuk kita. Pertama, ketulusan hati dalam memberi. Maria memberikan yang terbaik yang dimilikinya dengan tulus hati. Kita pun dipanggil untuk memberikan yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan, bukan hanya sisa atau apa yang tidak kita butuhkan. Kedua, mengutamakan nilai spiritual. Tindakan Maria menunjukkan kepada kita bahwa nilai spiritual jauh lebih penting daripada nilai materi. Jangan biarkan perhitungan duniawi menghalangi kita untuk menunjukkan kasih dan pengorbanan kita untuk Tuhan dan sesama. Ketiga, kasih yang berkorban. Minyak narwastu yang mahal itu melambangkan pengorbanan Maria
untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kasih sejati selalu melibatkan pengorbanan, seperti halnya kasih Kristus kepada kita. Kita diajak juga untuk rela berkorban apa saja yang kita miliki untuk Tuhan. Keempat, menghargai kehadiran Tuhan. Maria menyadari betapa berharganya kehadiran Yesus dalam hidupnya. Kita pun hendaknya selalu menghargai setiap kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui doa, sakramen, dan renungan sabdanya. Kelima, menghindari sikap munafik. Sikap Yudas mengingatkan kita untuk selalu jujur dan tulus dalam setiap tindakan kita, terutama dalam hal-hal rohani. Jangan sampai motivasi kita yang tulus untuk memberikan kasih dan pengorbanan kita untuk Tuhan tercemar oleh kepentingan atau kesenangan diri kita sendiri. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, kita mohon agar Tuhan berkenan mengobarkan kasih dan pengorbanan kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kita. Bila kita telah memberikan kasih dan pengorbanan kita untuk Tuhan, maka Ia pun akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Engkau memberikan waktu untuk kami renungkan sejauh mana kasih dan pengorbanan kami kepadamu. Terima kasih atas teladan Maria dalam bacaan tadi. Semoga kami juga memiliki kasih dan pengorbanan sepertinya untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami memohon kepadamu, sudi kiranya Engkau menggerakkan hati kami untuk berani memberikan yang terbaik untuk-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap dan keinginan duniawi yang seringkali menjadi hambatan bagi kami untuk mengamalkan kasih dan pengorbanan kami kepada-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami memohon kepada Bapa, sudilah Bapa membantu kami supaya kami sungguh-sungguh menghayati berbagai peristiwa dan perayaan selama pekan suci ini, agar kami mengalami pengalaman rohani yang mendalam akan kasih dan pengorbanan Putra-Mu melalui sengsara, wafat dan kebangkitannya. Karena hal ini menjadi jaminan keselamatan kami juga. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang menghalangi kami untuk mengalami pengalaman rohani selama pekan suci ini. Bapa, bantulah kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik,
Itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda putra-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini, secara khusus tentang nubuatnya terkait penguburannya. Kami memohon kepadamu, semoga Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami untuk mengamalkan nilai-nilai kasih dan pengorbanan dalam kehidupan kami. Semoga dengannya kami dapat memberikan yang terbaik sebagai persembahan kami, mengingat akan kasih dan pengorbanan putra-Mu yang secara total diberikan untuk keselamatan kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat, kasih, dan pengorbanan dalam diri kami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.